Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais bersama tokoh-tokoh pendukung People Power berkumpul di Jakarta dan mengadakan diskusi dengan tema Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara, membacakan petisi bersama mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Amin Rais dengan berapi-api menyerukan mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi karena ada dugaan penjagalan pencapresan Anies Baswedan. Hadir dalam acara ini diantaranya Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais, pengacara dan ex-aktivis HTI Ahmad Kozinuddin, dan Edi Mulyadi, aktivis Komite Peduli Indonesia Tito Rusbandi, Fikri Bareno Lembaga Dakwah Umat, Aliansi Selamatkan Indonesia Jali Pitung, dan lain-lain. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berpidato menyampaikan gagasan tentang kebobrokan rezim pemerintah di bawah Jokowi. Kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya, atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai Presiden ke-7 nanti. Ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya, dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, memang ini saya kira special case. Ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said Didu, program jual negara hampir tuntas. Nah, ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Poros pembebasan untuk bangsa dan negara bergerak, petisi bersama advokat, tokoh, dan ulama nasional tentang mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk tetapi tidak terbatas pada dugaan penjegalan pencapresan Anies Baswedan, pembegalan Partai Demokrat, penyalahgunaan alat negara, polisi, jaksa, dan KPK untuk strategi pemilu dan Pilpres 2024, terbitnya Perpu Cipta Kerja, pemecatan hakim MK hingga dugaan ijazah palsu, maka kami segenap advokat,
tokoh dan ulama nasional yang tergabung dalam Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara menyampaikan petisi sebagai berikut. Pertama, menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Kedua, menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketiga, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Keempat, menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kelima, terakhir, menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari vonis yang zalim seperti HTI dan FPI, Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman, Esa, Gus Nur, Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hammad, dan yang lainnya untuk mencegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas. Demikian petisi kami sampaikan. Jakarta, 9 Juli tahun 2023.